Itulah kalau menegakkan hukum didasarkan pada selera kekuasaan, didasarkan kepada politisasi. Dari dulu harusnya Harun Masiku ditangkap, tetapi karena terkait dengan partai terbesar, gak jelas. Nah sekarang partai terbesarnya itu lagi di luar pemerintahan, maka muncul lagi Harun Masiku. Tapi kalau ditanyakan kepada saya, ya kalau harus ditangkap, tidak usah banyak drama ya. Wahyu mesti menjalani pidana badan selama 7 tahun penjara, sebagaimana putusan MA nomor 1857. Gila ya, giliran pejabat-pejabat yang powerful itu nggak sampai 7 tahun gitu ya. Cuma berapa tahun bebas ya, Juliari Batubara misalnya, Edi Prabowo gitu ya. Padahal korupsi mereka jauh lebih gila gitu loh. Gila-gilaan mereka korupsinya. Kalau ini yang nerima suap juga tidak bisa dibenarkan, tapi Allahu Akbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sahabat RH sekalian, Harun Masiku ya. Itulah kalau menegakkan hukum didasarkan pada selera kekuasaan, didasarkan kepada politisasi. Dari dulu harusnya Harun Masiku ditangkap, tetapi karena terkait dengan partai terbesar, gak jelas. Nah sekarang partai terbesarnya itu lagi di luar pemerintahan, maka muncul lagi Harun Masiku. Tapi kalau ditanyakan kepada saya, ya kalau harus ditangkap, tidak usah banyak drama ya. Jadi benar seperti dikatakan Boyamin Saiman ya, KPK tangkap aja Harun Masiku tanpa banyak drama. Sementara KPK menyatakan KPK temukan lokasi Harun Masiku, target bisa ditangkap dalam sepekan. Gimana caranya ini ya? Lalu kalau dia dilindungi oleh pembesar gimana? Lokasi terdeteksi Harun Masiku diharapkan tertangkap dalam 1 pekan. Coba kita bacakan dulu ya. CNN Indonesia, KPK temukan lokasi Harun Masiku, target bisa ditangkap dalam sepekan. Jadi sekadar refresh ya, Harun Masiku ini kan terkait dengan suap kepada komisioner KPU namanya Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR pengganti Nasaruddin Kimas yang meninggal. Padahal dia sendiri cuma urutan 5. Bayangkan. Urutan 2, 3, 4-nya mau dilompati oleh Harun Masiku. Nah diduga untuk memuluskan jalannya dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sontoloyonya seperti biasanya. Lalu dikasih celah sama Mahkamah Agung bahwa seolah-olah penggantian itu adalah kewenangan partai politik. Yang enggak lah, sistem pemilunya kan berdasarkan urutan suara terbanyak. Gimana ini? Bayangkan, udah jelas calon anggota 30 tahun. Tiba-tiba sama MA diubah menjadi ketika dilantik. Gimana? Emang gak paham apa yang namanya itu ya? Oke, mudah-mudahan nanti setelah digugat di MK diluruskan kembali. Lalu rupanya tertangkap tangan Wahyu Setiawannya. Termasuk penyuapnya itu adalah mantan anggota Bawaslu. Gila kan? Jadi kalau Anda mengangkat orang-orang yang gak punya kredibilitas ya begitu itu. Jadi setelah tidak jadi anggota Bawaslu tukang suap. Masih jadi anggota KPU jadi penerima suap ya kan? Oke, kita bacakan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah mengetahui keberadaan Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP yang menjadi buron tersangka kasus dugaan suap. Kasus yang sudah berumur lebih dari 4 tahun ini disebut sudah mendapat titik terang.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun berharap dalam 1 minggu ke depan Harun Masiku bisa segera ditangkap. Kenapa harus 1 minggu ke depan? Kalau sudah ketahuan kenapa nggak digerebek aja? Mau disingkirkan dulu penghalangnya atau protektor Harun Masiku ya. Saya pikir sudah penyidik tahu posisi Harun Masiku terang Alex usai rapat di Komisi 3 DPR Selasa. Mudah-mudahan saja dalam 1 minggu ketangkap, mudah-mudahan, tutur Alex. Penyidik KPK telah mengonfirmasi informasi terkait keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti advokat Simeon Petrus hingga mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita The Grave. Lalu pada Senin KPK juga memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi. Dalam pemeriksaan itu tim penyidik memutuskan untuk menyita handphone hingga buku catatan milik Hasto. Merasa keberatan, Hasto mengaku sempat berdebat dengan pihak penyidik KPK. Tim juru bicara KPK Budi Prastio menjelaskan penyidik KPK menggali informasi dan keterangan dari Hasto soal perkara Harun Masiku. Salah satu pertanyaannya, penyidik menanyakan keberadaan alat komunikasi milik Hasto. Menurut Budi, Hasto menjawab alat komunikasi dipegang oleh staf bernama Kusnadi. Kemudian penyidik meminta staf Hasto dipanggil. Setelah dipanggil, penyidik minta barang bukti berupa elektronik, HP, catatan dan agenda milik saksi H, kata Budi di Gedung Merah Putih. Budi menegaskan bahwa penyitaan yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Selain itu, Budi menyebut penyidik KPK mendalami keberadaan Harun Masiku melalui handphone Hasto yang disita. Nanti tiba-tiba orang mengkloning data-data lain ya yang akan menjadi alat untuk menyandra Hasto ya. Penanganan kasus Harun Masiku telah memasuki usia 4 tahun lebih di KPK karena ingat ini kasus ini awal tahun 2000. Nah, kalau nggak salah 6 Januari 2020 ya. Pada Rabu 8 Januari 2020 tim penindakan KPK menggelar operasi tangkap tangan. Oh ya 8 Januari bukan 6 ya. Dengan menangkap Wahyu Setiawan dan 7 pihak lainnya. Upaya OTT itu merupakan yang kedua di era kepemimpinan KPK Jilid 5. Dari kegiatan itu KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Pihak penerima suap ialah Wahyu Setiawan dan Agustiani Theofredilina yang juga orang kepercayaannya. Lalu pihak pemberi suap adalah Harun Masiku dan Saiful Bahri. Wahyu menerima suap terkait penetapan anggota DPR terpilih 2024 dari fraksi PDIP. Caleg PDIP terpilih dalam pemilu 2019 Nazarudin Kimas ya, adiknya Taufik Kimas, meninggal sehingga harus dicari penggantinya di kursi legislatif. Pada awal 2019 salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan seseorang bernama Doni Istiqomah mengajukan gugatan uji materi pasal 54 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Pengajuan gugatan ini terkait dengan meninggalnya caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kimas pada Maret 2019. MA mengabulkan gugatan itu pada 19 Juli 2019. Pada putusannya MA menetapkan partai adalah penentu suara dan PAW. Saya pernah berdebat dengan siapa ini soal putusan Mahkamah Agung ini ya. Sama Budiman atau siapa ya. PDIP lalu mengirim surat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang sudah wafat. Kendati demikian, lewat rapat pleno 31 Agustus 2019, KPU malah menetapkan Rizky Aprilia sebagai pengganti mendiang Nazarudin Kimas. Guna mendorong Harun sebagai PAW, Saiful Bahri menghubungi orang kepercayaannya yang juga mantan anggota Bawaslu, Agustiani Theofredilina. Ya ini yang saya bilang. Guna melakukan lobby. Agustiani lalu menjalin komunikasi dengan Wahyu. Wahyu menyanggupi membantu dan meminta dana operasional 900 juta. Pemberian uang dilakukan 2 kali. Ini bangsat semua nih orang-orang nih ya. Pemberian uang tersebut terjadi pada pertengahan dan akhir Desember 2019. Ketika pemberian pertama, salah satu sumber dana memberikan 400 juta untuk Wahyu melalui Agustiani, Doni dan Saiful. Kemudian Wahyu menerima uang lagi dari Agustiani sebesar 200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Pada akhir Desember 2019, Harun memberikan uang kepada Saiful sebesar 850 juta lewat salah seorang staf di DPP PDIP. Saiful memberikan uang 150 juta kepada Doni. Selanjutnya sisanya 700 juta yang masih di Saiful dibagi menjadi 450 juta pada Agustiani, di mana 250 juta untuk operasional.
uang jin dimakan setan ini ya. Dari uang 450 juta yang diterima Agustiani, sejumlah 400 juta merupakan uang yang ditujukan untuk Wahyu. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura. Lalu pada 7 Januari 2020, rapat pleno KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun sebagai PAW. Dan tetap pada keputusan awal, Wahyu lantas menghubungi Doni dengan menyampaikan telah menerima uang dan akan mengupayakan Harun menjadi PAW. Berselang 1 hari atau 8 Januari 2020, Wahyu meminta sebagian uangnya di Agustiani. Pada saat itulah tim KPK melakukan OTT. Wahyu Setiawan lantas dijebloskan KPK ke Lapas Kedung Pane, Semarang, Jawa Tengah pada Juni 2021. Wahyu mesti menjalani pidana badan selama 7 tahun penjara sebagaimana putusan MA nomor 1857. Gila ya, giliran pejabat-pejabat yang powerful itu nggak sampai 7 tahun gitu ya. Cuma berapa tahun bebas ya. Juliari Batubara misalnya, Edi Prabowo gitu ya. Padahal korupsi mereka jauh lebih gila gitu loh. Gila-gilaan mereka korupsinya. Kalau ini yang nerima suap juga tidak bisa dibenarkan, tapi Allahu Akbar ya. Kemudian pada pengadilan tinggi, putusan pengadilan tipikor. Pada putusan tingkat kasih, Wahyu turut dihukum membayar pidana denda 200 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Lebih lanjut, hak politik Wahyu juga dicabut selama 5 tahun, bayangkan ya. Giliran sama orang lemah, kuat sekali. Coba sama Juliari Batubara, sama Edi Prabowo, padahal mereka korupsi di tengah COVID loh. Wahyu dinilai terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan orang kepercayaannya Agustiani Tio Fredilina dengan menerima uang senilai 600 juta terkait PAW. Ia turut terbukti menerima 500 juta dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Tamrin Payapo, terkait dengan pemilihan calon anggota KPU daerah Provinsi Papua Barat periode. Banyak sekali terima duitnya. Bagaimana Anda DPR melakukan fit and proper test ya? Wahyu sudah bebas bersyarat sejak 6 Agustus 2003. Wah, udah bebas juga ternyata. Ya, luar biasa ya. Wahyu sudah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2002. Ia telah diperiksa KPK lagi sebagai saksi pada Kamis 28 Desember 2023. Cuma 3 tahun saja ya, 4 tahun lah. Selain itu, Jaksa Eksekutor KPK Rusdi Amin menjebloskan Saiful Bahri ke lapas kelas 1A Sukamiskin Bandung pada Juli 2020. Menurut putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Saiful divonis dengan pidana 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 150 juta subsidiar 4 tahun kurungan, apalagi ini. Sementara Agustiani divonis dengan pidana 4 tahun penjara dan denda 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Ini anggota Bawaslu loh. Mencari keberadaan Harun Masiku. Hingga saat ini lembaga anti rasuah belum mampu memproses hukum Harun. Pada 13 Januari 2020, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi saat itu, Arvin Gumilang, mengatakan Harun tercatat dalam data perlintasan terbang ke Singapura pada 6 Januari. Kala itu Arvin menyampaikan bahwa Harun belum kembali lagi ke Indonesia. Yang benar 6 Januari dia hilang ya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli juga menyampaikan bahwa Harun belum kembali ke Indonesia. Pada saat yang bersamaan, KPK mengirim surat pencegahan ke luar negeri atas nama Harun ke pihak imigrasi. Adapun jejak Harun terendus setelah kembali ke Indonesia pada 7 Januari. Pengakuan soal keberadaan Harun datang dari istrinya Hildawati Jamrin. Dia menyebut suaminya itu mengabarkan sudah di Jakarta pada 7 Januari. Pada 22 Januari, Dirjen Imigrasi baru mengakui Harun telah kembali ke Indonesia pada tanggal tersebut, namun pihak imigrasi beralasan terjadi kerusakan sistem sehingga data perlintasan Harun tak masuk dalam pusat informasi. Sama dengan rusaknya CCTV KM50 ya. Sedangkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman menduga Harun sudah meninggal. Kendati demikian, karena Harun tak kunjung ditemukan, Boyamin tetap meminta KPK membawa kasus ke persidangan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. KPK memang telah memasukkan Harun ke dalam daftar pencarian orang dengan meminta bantuan pihak kepolisian. Ya. Namun selama lebih dari 4 tahun jadi DPO, KPK belum berhasil menemukan Harun. Luar biasa, lengkap sekali ini ya. KPK juga sempat mendapat informasi Harun keluar negeri melalui jalur tidak resmi. Hal itu yang membuat tim KPK mendatangi negara tetangga pada Juni tahun lalu guna mengecek keberadaan Harun, tapi nihil. Kami sudah mengirimkan tim ke negara tetangga kemudian mengecek informasi keberadaannya dan itu juga kami koordinasi dengan divisi
Hubinter Polri, kata Dir Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu. Menurut informasi dari Divisi Hubinter Polri, kata Asep, sudah ada kerjasama police to police dengan sejumlah kepolisian negara lain yang memungkinkan KPK ikut turut serta. Misalnya kepolisian Singapura, Malaysia, Filipina bekerja sama dengan kepolisian Indonesia sekiranya ada informasi di negara tersebut. Kita bisa bekerja sama melalui kepolisian Indonesia, Mabes Polri, kemudian Mabes Polri dengan negara tersebut untuk mencari para terduga atau tersangka itu, jelas Asep. KPK juga telah mengirim surat permohonan penerbitan Red Notice untuk memburu Harun. Surat permohonan penetapan status buron internasional itu dikirim ke Sekretaris Nasional Sentral Biro Interpol Indonesia (NCB), Badan Pelmiara Keamanan Polri. Tak hanya itu, KPK juga bekerjasama dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas mengawasi lalu lintas seorang untuk masuk dari keluar wilayah RI. Luar biasa ya. Oke. Makanya Boyamin bilang KPK tangkap aja Harun Masiku tanpa banyak drama ya. Terlalu banyak dramanya. Wakil Ketua KPK ya. Masyarakat anti korupsi berbicara soal banyaknya drama. Apapun saya tetap mendukung KPK untuk menuntaskan perkara ini dengan menangkap Harun Masiku. Tapi juga dengan cara benar dan tidak terlalu bombastis, terlalu rame-rame. Tangkap aja udah. Kalau ini kan menjadi drama. Soal nyitala, manggil orang, masa mau nangkap orang malah manggil orang. Ya kaburlah yang dicari, kata Koordinator Maki Boyamin. Apalagi ngomong sudah ditemukan tempatnya, pekan ini akan ditangkap, ya bikin ketawa aja. Tangkap aja, saya yakin ini banyak gagalnya tambahnya. Ya saudara sekalian, padahal kasus ini ya, kasus yang tidak besar-besar amat sesungguhnya. Ya, hanya suap yang melibatkan satu orang aja, Harun Masiku. Di mana Harun Masiku pengen menjadi anggota DPR dengan cara yang ilegal. Tapi soalnya adalah dia tidak mungkin melakukan itu kalau dia tidak melibatkan elit partai politik. Itu soalnya. Nah, gara-gara inilah kemudian Harun Masiku jadi hilang. Karena melibatkan elit partai politiknya. Ya begitulah namanya Masiku Harun ya. Tapi Harun Masiku tidak ada hubungannya sama Refli Harun. He is not my father ya. Ya coba kita lihat ya komentar saudara sekalian. Kalau lokasi Firly Bahuri di mana Bung RH? Ini lagi kita nggak tahu ya, tiba-tiba hilang juga dia. Tangkap bang. Nunggu seminggu nangkap keburu lari melarikan diri alias menghilang lagi. Piye toh? Kata IBHRS, kalau setan dan setan berantem kita jadi penonton saja, gelar tikar sambil minum kopi. Saudi Arabia nyimak Bang RH. KPK hari ini setelah menjadi komisi penjaga kekuasaan jadi terlalu banyak drama. Kasus yang ditangani mayoritas adalah berbau politis. Jangan cuma Masiku, coba dong usut kasus yang berhubungan dengan Jokowi ya. Bagaimana tentang undang-undang desa yang poinnya perpanjang masa jabatan kepala daerah? Itu another story ya nanti. Sewajarnya para koruptor itu semua harus menjalani hukum penjara bersama para banduan, begal, pencuri, perampok dan sebagainya. Bukan khusus di penjara KPK. Hukum penjara kepada para koruptor sangat tidak adil. Gimana negara bisa maju? Wow, bisa hilang dugaanku. Jangan dia masuk lubang tambang. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Nanti kita lihat apa drama selanjutnya. Apakah Harun Masiku akhirnya tertangkap atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciar.